Halo kelas Rekayasa Perangkat Lunak, selamat datang dan selamat bertemu kembali di kuliah daring untuk mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak. Baik kelas, materi yang akan saya sampaikan pada pertemuan 13 ini adalah software testing atau pengujian perangkat lunak. Nah, tujuan materi ini adalah bagaimana mahasiswa mengerti apa yang dimaksud dengan pengujian perangkat lunak atau software testing, kemudian mengetahui jenis-jenis pengujian perangkat lunak. Oke, sebelum saya mulai materinya, saya sampaikan dulu ada beberapa terminologi terkait dengan materi ini. Yang pertama ada istilah reliability. Apa yang dimaksud dengan reliability? Reliability ini merupakan ukuran kesuksesan yang digunakan untuk mengukur kesesuaian antara perilaku yang terjadi dengan perilaku yang diinginkan. Yang kedua, failure merupakan penyimpangan perilaku yang diamati dengan perilaku yang dikehendaki. Kemudian ada error. Error di mana keadaan di mana sistem berada pada suatu keadaan. Jika sistem terus melakukan proses, akan dapat mengakibatkan terjadinya failure. Kemudian ada fault atau bug atau defect. Ya. Ini merupakan penyebab dari suatu error. Error yang dimaksud di sini ya dalam kategori kesalahan desain ataupun kesalahan coding. Kemudian ada software reliability dalam keandalan perangkat lunak. Nah, yang dimaksud dengan software reliability di sini adalah probabilitas sistem perangkat lunak yang tidak menyebabkan failure pada sistem pada suatu waktu tertentu dengan kondisi tertentu. Oke, beberapa definisi tentang pengujian perangkat lunak ya menurut beberapa ahli ya. Ada menurut Simon Pressman, kemudian ada berdasarkan organisasi IEEE, kemudian definisi testing atau pengujian perangkat lunak adalah merupakan sebuah proses mengoperasikan software dalam kondisi yang dikendalikan. Lagi bahwa pengujian perangkat lunak atau software testing itu merupakan proses mengoperasikan software dalam kondisi yang dikendalikan. Tujuannya untuk melakukan verifikasi apakah telah berlaku, apakah sistemnya maksudnya sudah berlaku sebagaimana telah ditetapkan ya menurut spesifikasi yang sudah dirumuskan sebelumnya. Kemudian software testing ini juga untuk mendeteksi error. Lalu untuk memvalidasi apakah spesifikasi yang telah ditetapkan sudah memenuhi keinginan atau kebutuhan dari pengguna yang sebenarnya. Jadi bukan hanya menyesuaikan apa yang diinginkan oleh si pembuat software ya atau developer sistemnya. Namun harus sesuai dengan kebutuhan pengguna yang sebenarnya. Oke, berikut ini merupakan diagram di mana posisi dari proses testing itu sendiri. Ya. Dalam development atau dalam proses software development, ya, urutan testing proses itu dilakukan setelah beberapa proses yang lain dilakukan, yaitu yang pertama setelah melakukan requirement analysis proses, ya, analisa kebutuhan proses, kemudian menspesifikasikan proses ya, lalu selanjutnya mendesain proses. Maka setelah mendesain proses berikutnya adalah testing proses ya, dimana dalam testing proses ini dilakukan verifikasi proses ya, kemudian validasi proses. Oke, tujuan pengujian perangkat lunak itu sendiri tadi sudah disebutkan di awal ya, salah satunya adalah menemukan kesalahan ya, sebanyak mungkin dari perangkat lunak yang sedang diuji. Yang kedua, membuat perangkat lunak yang diuji setelah perbaikan dilakukan menjadi perangkat lunak yang berkualitas.
Jadi setelah diuji tadi menemukan kesalahan-kesalahan, maka selanjutnya perangkat lunak itu diperbaiki ya. Yang tujuannya adalah bagaimana perangkat lunak tersebut menjadi perangkat lunak yang berkualitas. Jadi tidak hanya ditemukan kesalahan lalu dibiarkan saja, tetapi harus dilakukan perbaikan kemudian. Kemudian tujuan pengujian perangkat lunak adalah melakukan pengujian secara efektif dan efisien. Yang berikutnya, mengumpulkan kesalahan yang terjadi dan menggunakannya untuk upaya preventif ya, upaya pencegahan terjadi kesalahan-kesalahan berikutnya pada proses pengembangan perangkat lunak yang berikutnya. Oke, dalam pengujian perangkat lunak kita mengenal strategi. Yang pertama itu strategi Big Bang. Strategi Big Bang ini adalah merupakan pengujian perangkat lunak secara keseluruhan ya. Setelah seluruh komponen perangkat lunak selesai dibuat. Ya. Jadi metode strategi Big Bang ini adalah strategi pengujian perangkat lunak atau software testing yang dilakukan setelah seluruh rangkaian perangkat lunak, produksi perangkat lunak itu selesai dilakukan. Setelah selesai. Oke, yang berikutnya adalah incremental. Incremental ini adalah merupakan pengujian perangkat lunak secara bertahap. Nah, berbeda dengan yang Big Bang tadi ya. Kalau Big Bang tadi itu secara keseluruhan setelah selesai dulu ya. Sedangkan incremental adalah pengujian secara bertahap atau parsial ya. Nah, parsialnya di bagian-bagian mana saja itu nanti disesuaikan dengan kebutuhan dari si pengembang dan disesuaikan dengan kebutuhan si pengguna. Jadi tidak perlu menunggu harus selesai dulu perangkat lunak diproduksi, namun dilakukan pengujiannya secara parsial atau bertahap. Nah, sedangkan metode pengujian perangkat lunak itu sendiri ada yang menggunakan struktural, ya, kemudian fungsional. Ya. Struktural atau yang disebut dengan white box, sedangkan fungsional dengan black box. Nah, teman-teman mau milih yang mana? Disesuaikan saja ya. Nanti kebutuhannya yang mana yang mau digunakan metode pengujian perangkat lunaknya. Apakah menggunakan white box atau black box? Baik, saya jelaskan ya. Yang pertama itu pengujian dengan menggunakan white box. Pengujian dengan menggunakan white box atau pengujian struktural ini merupakan menguji dengan memperhatikan mekanisme internal sistem. Kemudian menguji untuk memastikan operasi internal berjalan sesuai spesifikasi. Nah, pada tahapan pengujian white box ini, semua komponen itu diuji. Ya. Seluruh komponennya diuji. Nah, sedangkan pengujian perangkat lunak menggunakan fungsional atau black box berbeda dengan yang white box tadi, bahwa dalam fungsional ini pengujiannya berfokus pada output yang dihasilkan dengan memberikan input ya, dan kondisi eksekusi. Fokusnya itu pada output yang dihasilkan dengan cara memberikan input dan kondisi eksekusi. Apakah hasil dari outputnya itu sudah sesuai dengan spesifikasi yang sudah ditentukan. Nah, setelah dilakukan pengujian, ya, pengujian output dengan memberikan input tadi dengan kondisi eksekusi, maka hasil dari testingnya itu dibandingkan kesesuaian outputnya dengan spesifikasi kebutuhan fungsional. Ya. Disesuaikan apakah hasil dari pengujian tadi sudah sesuai dengan kebutuhan fungsional yang sudah ditetapkan sebelumnya. Kira-kira seperti ini diagramnya ya, dalam melihat apakah outputnya ini sudah sesuai dengan spesifikasi yang diharapkan, maka dilakukan proses pengujian dengan cara memberikan input, ya, dengan memberikan input untuk mengetahui apakah kemudian hasil dari pemasukan input ini apakah menghasilkan output yang sesuai dengan standar yang sudah dispesifikasikan sebelumnya. Oke, dalam aktivitas pengujian perangkat lunak ini ya,
ada pengujiannya itu dengan menggunakan pengujian unit testing ya, unit test, kemudian sistem desain, kemudian requirement analysis ya. Nah, sistem desain dan unit test ini berada pada integrasi testing, kemudian sedangkan requirement analysis dokumen dan user manual ini pada fungsional test. Nah, pengujian perangkat lunak ini itu dilakukan seluruhnya oleh developer perangkat lunak. Jadi pada tahapan ini developer melakukan pengujian ya, tidak melibatkan user. Nah, setelah kendali pengujian ini dihasilkan dan menurut si developer sudah ideal, maka sekarang kita melakukan pengujian terhadap penggunanya, si usernya. Jadi menurut versinya si pengembang, developernya sudah oke, maka selanjutnya dilakukan pengujian dengan melibatkan usernya. Nah, dalam pengujian terhadap user ini, pengujian yang dilakukan itu meliputi tahap dari performance test ya, kemudian acceptance test, lalu installation test. Nah, pada tahapan ini ada dua bagian dibagi pengujiannya ini. Untuk performanya itu dilakukan pengujiannya oleh developer, sedangkan untuk acceptance test dan instalasinya ini dilakukan pengujiannya terhadap klien atau yang dilakukan oleh user. Oke, tingkatan testingnya tadi ya, ada unit testing di sini ya, unit testing, kemudian ada system testing ya. Kemudian ada acceptance testing ya. Nah, unit testing pada tahapan pengujian ini disebut adalah pengujian pada penulisan kode-kode programnya. Jadi pada saat pengujian tersebut ya, kita melakukan pengujian terhadap unit testing di mana kita sedang menguji penulisan kode-kode programnya, apakah ada yang bug atau tidak ya. Nah, pengujian ini dilakukan pada satuan unit yang terkecil secara individual. Jadi dilakukan dari satuan unit terkecil ya. Jadi untuk menghindari nanti adanya kesalahan atau error yang sangat panjang ya ketika kita mengujinya secara umum, maka harus dilakukan pengujian atau testing secara unit terkecil pada penulisan kode-kode programnya. Nah, kemudian setelah unit testing ini dilakukan ya, setelah pengujian penulisan kode program dilakukan, maka selanjutnya adalah sistem testing. Sistem testing di mana proses pengujian pada sistem terintegrasinya untuk melakukan verifikasi bahwa sistem telah sesuai dengan spesifikasi yang diharapkan. Nah, setelah proses ini selesai, pengujian ini selesai, maka dilanjutkan pengujiannya terhadap acceptance testing, di mana testing formal yang dilakukan untuk menentukan apakah sistem telah memenuhi kriteria penerimaan dan pemberdayaan pelanggan untuk menentukan apakah sistem dapat diterima atau tidak oleh si penggunanya. Ya. Jadi tidak hanya menguji berdasarkan versi si pengembangnya, tetapi juga harus diuji berdasarkan penerimaan dari si penggunanya ya. Baik, pada tahapan pengujian perangkat lunak kita melakukan test case ya dalam proses pengujian ini untuk membuktikan masing-masing dari tingkatan testing ini. Ya. Maka kita lakukan test case. Test case merupakan suatu tes yang dilakukan berdasarkan suatu inisialisasi, ya, masukan atau kondisi ataupun hasil yang telah ditentukan sebelumnya. Nah, adapun kegunaan dari test case ini adalah sebagai berikut untuk melakukan testing dari metode black box maupun white box tadi. Oke, sebagai contoh dalam pengujian black box, perhatikan teman-teman ya. Untuk melakukan pengujian dengan metode, saya ambil contoh nanti metode black box ya. Teman-teman buatkan tabel ya.
silakan membuatkan sebuah table. Oke, pada tabel ini kita buat 4 kolom ya. Pertama kolom nomor, kemudian kolom skenario pengujian, lalu kolom hasil yang diharapkan, lalu kolom kesimpulannya. Nah, pada kolom skenario pengujian ini kita uji, misalnya kita contohkan ya. Ini contohkan kita sedang melakukan pengujian dengan metode black box untuk menguji untuk menguji halaman login. Nah, sebelum melakukan pengujian, kita harus menetapkan dulu spesifikasinya. Halaman login itu apa spesifikasinya? Seperti apa spesifikasinya? Oke, spesifikasinya adalah bahwa halaman login digunakan untuk masuk modul akses kontrol ya, untuk menguji setiap user yang masuk ke dalam sistem. Apakah merupakan user yang berhak masuk atau tidak ya. Kemudian setelah masuk halaman login, melewati halaman login ini, harusnya misalnya setelah melewati halaman login ya, sukses akses kontrol yang dilakukan sesuai dengan hak akses yang diberikan, maka selanjutnya adalah memasuki fitur utama misalnya ya. Nah, pada pengujian halaman login ini kita bisa melakukan beberapa pengujian ya. Yang pertama kita menguji misalnya bagaimana kalau user memasukkan username dan password yang salah. Itu skenario pengujiannya ya. Apa hasil yang diharapkan? Nah, harusnya hasil yang diharapkan itu adalah jika memasukkan username dan password yang salah, maka harusnya hasil yang diharapkan ya, yang dilakukan oleh sistem itu adalah bagaimana sistem menolak akses tersebut. Kemudian pada halaman login ini juga kita bisa menguji, misalnya jika mengisikan salah satu saja, misalnya username-nya saja, walaupun benar ya, tetapi dia hanya mengisikan username-nya saja, atau bahkan password-nya saja tanpa username, maka apa hasil yang diharapkan pada pengujian ini? Maka hasil yang diharapkan harusnya juga ketika si user hanya mengisikan salah satu komponen username atau password-nya saja, maka harusnya sistem harus menolak akses dan menampilkan pesan, misalnya maaf Anda belum mengisikan username atau Anda belum mengisirkan password. Nah, kemudian pada contoh ini saya contohkan pada pengujian halaman loginnya ya. Kita menguji ya, pada skenario pengujiannya ini adalah mengosongkan username dan password ya. Lalu langsung klik tombol login. Nah, test case-nya yang saya sebutkan tadi, test case-nya itu kita menggambarkan di bawahnya sini. Kita gambarkan di sini fitur halaman loginnya ya, untuk memperlihatkan bagaimana kemudian skenario pengujiannya tadi, username dan password dikosongkan lalu menekan tombol login. Ketika skenario pengujiannya sudah dibuatkan di sini, test case yang kita gambarkan, maka kita juga harus membuat hasil yang diharapkan setelah skenario pengujian mengosongkan username dan password ini dilakukan. Maka hasil yang diharapkan harusnya sistem akan menolak akses login ya, dan menampilkan pesan maaf Anda belum memasukkan username dan password ya. Nah, untuk memperjelas dari hasil yang diharapkan ini, kita menampilkan test case atau hasil pengujian dari skenario pengujian yang mengosongkan username dan password ini. Maka kalau dia ditolak harus menampilkan pesan. Maka kita gambarkan di sini, inilah hasil dari pengujian test case yang kita buat sebelumnya di sini, yaitu test case untuk mengosongkan username dan password lalu mengklik tombol login. Hasil pengujiannya maka ini, maaf Anda belum masukkan username dan password. Nah, apakah hasil pengujian ini tadi sebutkan di awal kan bahwa kita harus membandingkan ya. Harus membandingkan hasil pengujiannya dengan spesifikasi yang sudah disusun sebelumnya. Apakah hasil pengujian ini sesuai dengan hasil yang diharapkan di sini? Ya, hasilnya sesuai. Kalau sesuai, maka kesimpulan dari pengujian ini adalah valid.
Tapi kalau seandainya tadi hasil yang diharapkannya sistem akan menolak akses login dan menampilkan pesan maaf Anda belum masukkan user dan password. Ternyata hasil pengujiannya di sini ini tidak menampilkan pesan ini dan tidak menolak aksesnya, tetapi masuk ke halaman utama dari sistem, maka kesimpulannya tidak valid. Ya. Maka kalau tidak valid bagaimana? Harus dilakukan perbaikan pada sistemnya, kemudian menguji kembali dengan melakukan skenario pengujian yang pertama ini tadi, sampai hasil yang diharapkan sesuai dengan yang kita sudah spesifikasikan sebelumnya. Nah, jika sudah sesuai, maka kesimpulan dari pengujian tersebut adalah valid. Nah, demikian untuk menguji modul-modul yang lain. Kita misalnya menguji modul misalnya mengubah password, menguji modul memasukkan data baru, menguji modul merubah data user atau menginput data user, menambahkan data user. Maka pengujian itu kita boleh melakukannya seperti ini ya. Kalau menggunakan black box, kita buatkan saja kolom nomor, skenario pengujian, hasil yang diharapkan, lalu kesimpulannya. Jangan lupa menampilkan test case-nya untuk pembuktian dari skenario dan hasil yang diharapkan. Baik, kelas rekayasa perangkat lunak, demikian proses pengujian perangkat lunak ini karena ini adalah sangat penting pada proses rekayasa perangkat lunak, maka pengujian ini harus betul-betul dilakukan dengan baik agar hasil dari produksi perangkat lunaknya tadi menghasilkan perangkat lunak yang berkualitas. Jadi pengujian ini menentukan nanti bagaimana kemudian perangkat lunak yang sudah diproduksi itu memang perangkat lunak yang berkualitas atau tidak. Oke, kelas rekayasa perangkat lunak, demikian materi pada pertemuan kali ini. Jika ada yang kurang jelas silakan disampaikan pada aktivitas pertemuan kita kali ini. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Sampai jumpa dan salam sehat.